ibadah, doamu, ya, hubunganmu kepada Tuhan, kepada apa yang dikatakan kitab suci di Bible. Lain daripada itu, maka itu biasakanlah juga saudaraku masuk gereja satu yang lain, jalani semua itu. Tuhan suka itu. Saya sudah lakukan itu di Jakarta. Semua gereja yang ada itu saya jalani. Tidak ada gereja yang saya tahu tidak pernah saya jalani di kota Jakarta itu. Bayangkan semua sekte, bahkan sampai sekarang juga saya sekali bersahabat. Tidak salah. Hari Sabtu bersahabat, buka sahabat hari Jumat jam 6, tidak salah itu. Di situ nama Tuhan dimuliakan. Kalaupun cara dan ini ya berbagai-bagai cara. Jadi kalau saudara punya kerinduan, saudara akan diberikan hikmat kepada dia. Janganlah engkau menggantungkan imanmu kepada satu sekte. Karena itulah arti kedatangan daripada Jesus Christ. Bahwa sektemu tidak akan bisa menyelamatkan. Tetapi setiap perkataannya itu yang menyelamatkan. Termasuk itu adat istiadat orang Yahudi. Tidak satu pun manusia diselamatkan dengan adat istiadat orang Yahudi. Ya, dia itu menyempurnakan itu. Karena itu banyak adat-adat itu dibuang. Yang lagi pakai itu. Tetapi kita sudah diberikan kemerdekaan dari makanan dan minuman. Luar biasa kan? Kalau enggak kita kan tertentu yang bisa kita makan dan minum. Kita tidak akan bisa makan bika Ambon lagi karena di situ ada tuak. Ya bukan bika Ambon namanya kalau nggak ada tuak. Nggak Black Forest namanya kalau nggak ada alkohol. Itu alkohol yang bikin itu. Jadi jangan katakan najis itu alkohol dan tuak. Tapi pergunakan dia untuk kebaikan tubuhmu. Jangan engkau salah gunakan kemerdekaan untuk makan dan minum. Itu diingatkan Rasul Paulus. Kau sudah dimerdekakan dengan itu. Tapi jangan salah gunakan sehingga mabuk. Orwa. Siapa ku takuti? Jalan lentang-lanting kayak gini tiap malam. Itu menyalahgunakan kemerdekaan. Memang kau tidak dosa minum tuak. Saya tentang itu kalau dikatakan tidak bisa minum tuak. Siapa bilang saya bilang. Tapi secukupnya. Hai Timotius, aku lihat badanmu sudah lemah gemulai. Agak loyo kata Rasul Paulus kepada dia. Minum sedikit anggur biar panas badanmu biar segar. Terus ada lagi yang mengatakan itu anggur yang dimaksud tidak ada alkoholnya. Pintar-pintaran kau di mana dikatakan tidak ada alkoholnya. Alkohol itu bersumber dari ragi juga itu. Sampai sekarang orang Israel, orang Ibrani, orang Yahudi makan roti yang beragi. Cuma ada perayaan roti tidak beragi. Jadi jangan katakan najis itu ragi. Siapa bilang? Makan tape kau tidak merasa berdosa. Minum bir kau merasa berdosa. Karena bir kebanyakan di kafe-kafe memabukkan. Minum secukupnya. Janganlah engkau diajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Sehingga engkau tidak bebas makan dan minum ini. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan. Janganlah kemerdekaan yang diberikan kepadamu kau salah gunakan. Sehingga kau mabuk-mabuk dan sebagainya. Siapa bilang najis ke pelacuran? Saya mau tahu saudara-saudara. Siapa bilang najis duduk di lapo tuak, tempat mabuk-mabuk, tempat mangocok? Saya sudah jalani semuanya itu. Kalau saya tidak jalani, saya tidak tahu situasi dan kondisi. Dan Tuhan Yesus waktu hidup sebagai manusia semua dijalani. Bahkan Pilatus sendiri mencium kaki Yesus. Ya, Pilatus sendiri. Sampai orang Yahudi waktu itu bilang apa? Orang Israel waktu itu apa? Lihatlah. Inikah Mesias? Inikah? Dan sebagainya. Bagi dia saudara dan saya, bagi dia bulu yang patah itu, bagi dia minyak yang meredup itu, saudara yang penuh dalam dosa, sangat berharga di matanya. Karena tidak satu pun manusia dilahirkan tanpa dosa kecuali Yeremia. Hanya dialah yang dilahirkan penuh dengan kesucian. Jadi bolak-balik khotbah saya mengingatkan biar jangan saudara lupa. Itu artinya kita selalu diingatkan kebenaran yang sejati, bukan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang membuat engkau tidak merdeka, tidak bebas makan dan minum dan melakukan sesuatu. Makanya saya bilang apa? Pendeta-pendeta masuk sana pelacuran, lihat apa di situ, tempat mabuk-mabuk. Jangan hanya di balik mimbar.
Masuk ke situ, tapi jangan melacur. Jangan untuk mabuk. Ketahui orang-orang di situ bagaimana. Sama dengan orang-orang yang di bawah jembatan sana, fakir miskin, yang rumahnya 1,5 meter. Masuk ke situ. Lihat ada damai sejahtera nggak di situ. Bandingkan kepada orang yang tinggal di rumah mewah. Kadang satu harian nggak jumpa suami istri ya. Kadang tidak bicara bisa. Tapi tolong Pak Pendeta masuk ke gubuk-gubuk. Banyak di Jakarta, banyak di pinggir rel dan di Medan ini banyak itu. 1,5 meter rumahnya. Suaminya bisa mencari kutu istrinya. Bayangkan. Istrinya memijit. Badan suaminya udah kayak penggilisan itu. Cuci piring. Apa itu? Cuci baju. Dipijitnya suaminya yang sudah batuk-batuk itu. Bahkan mungkin sudah TBC. Tapi cinta dia terus. Lihat di sini. Saya tahu itu semua karena saya jalani. Gak mungkin saya katakan itu kalau nggak saya jalani ke tempat itu. Dan di situ ada doa yang terangkat Tuhan berkati mereka sekalipun orang miskin. Sekalipun mereka kerja sekarang makan untuk sekarang. Cari-cari kardus bekas, botol-botol aqua. Tapi mereka damai sejahtera, ada kasih mesra, tidak ada bohong di antara mereka. Daripada saudara tinggal di tempat mewah, tempat tidur indah dan sebagainya. Tiap hari bisa dicuci kasurmu dan sebagainya. Tetapi tidak ada berdamai sama istri dan suami dan anak. Mana yang paling penting? Maka itu Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kerajaanku berkuasa di bumi ini sehingga kita dapat damai sejahtera. Jangan hanya di surga nanti damai sejahtera itu. Nggak usah bicarakan soal surga. Di sini diberikan kerajaan itu berkuasa. Di sini diberikan kepada hatimu bisa tenang, tidak bunuh diri lagi. Bolak-balik saya katakan banyak di penjara bunuh diri. Bolak-balik saya katakan. Apalagi di Amerika sana. Anak-anak gadis banyak kali bunuh diri. Nggak tahan. Nggak tahan. Sebentar aja dia makan obat mati. Nggak tahan. Bagaimana orang-orang kaya masuk penjara karena narkoba dan sebagainya. Udah lebih mati. Jadi itu makanya kedatangan kami di sini menguatkan saudara. Bahwa saudara adalah berharga di mata Tuhan. Masalah berdosa, saya juga dari sana dulunya. Dan saya pun tidak akan katakan sampai mati saya tidak akan bikin dosa. Tidak pernah saya katakan demikian. Tidak ada pernah saya katakan itu. Saya tetap dalam pertandingan seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Aku terus berlari dan berlari menuju kepada kesempurnaan yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Aku terus berlari dan berlari. Bukan aku sudah mengatakan aku sudah sempurna. Tetapi aku berjuang. Makanya saudara jangan pernah hanya bertitik tolak kepada sola gratia. Tahu sola gratia? Semua karena anugerah Tuhan. Betul. Tetapi Tuhan meminta Anda berjuang. Sola fide. Berjuang melewati pintu yang sesak. Jangan enak aja saudara. Oh nanti dianugerahkan saya damai sejahtera. Oh nanti saya dianugerahkan surga. Enak kali. Aku pun mau jadi iblis kalau begitu. Sekarang juga saya mau. Tetapi Tuhan mau ada perjuangan. Yaitu kita melawan dunia ini. Kita kalahkan dunia ini. Dalam segala kedagingan ini kita tinggalkan. Sehingga bolak-balik saya katakan Galatia 5 ayat 18-19. Ya, 19, 20, 21, 22, 23 itu buah-buah roh. Sehingga kita bisa menghasilkan itu. Itu yang kita lawan di dunia ini. Perbuatan kedagingan itu kita kikis. Jangan ada satu pun. Ada 15 item di sini. Sedangkan buah-buah roh ada 9 item. Ya, itu bolak-balik kita dari sekolah minggu sudah baca. Tidak perlu kita baca. Habis waktu kita. Tapi itulah agar kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghasilkan buah dari roh itu, yaitu kembali lagi Galatia 5 ya 22-23 itu ada 9 item itu selalu Anda ingat itu. Sudah? Apalagi mau saya katakan sebelum kita nanti melakukan ibadah baptisan dan ibadah perjamuan kudus. Persiapkan dirimu saudaraku. Dan ada yang kadrun mengatakan orang Kristen meminum darah Yesus ya. Orang Kristen memakan daging Yesus ya. Bukan ke situ pengertian.
Ya, jangan salah kita. Kita tidak meminum darah, apalagi darah Tuhan kita. Memakan dagingnya tidak. Kita diingatkan bahwa kita sudah mencabik-cabik, melempar dia, menendang dia, menikam dia. Tubuhnya kita sudah pecah-pecahkan. Tandanya roti itu. Dan kenapa harus dimakan? Itu wajar Anda bertanya. Jadi kalau begitu kenapa? Ya udah pecahkan aja roti itu, nggak usah makan. Arti memakan adalah persekutuan. Itu makanya kita makan roti itu. Bukan artinya dagingnya kita makan. Enggak, dagingnya yang kita pecah-pecah, bukan untuk dimakan. Jangan di situ pengertiannya. Ini sering terjadi di sini perdebatan itu. Kenapa orang Kristen memakan daging daripada Yesus Kristus yang ada Jerman, pencipta langit dan bumi, dan meminum darahnya? Bukan. Untuk menyatukan pengertian itu melalui makanan, menyatulah firman. Itu tandanya menyatu ke tubuh kita, kebenaran itu, perkataan itu yang menyatu kepada tubuh kita, itu maksudnya. Ya. Ya, di situ. Dan termasuk nanti tatkala saudara, saya ulangi sekali lagi soal dibaptis. Ya, kita harus secara pribadi menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan seolah-olah karena opungmu, kakek nenekmu sudah Kristen, maka saudara sudah sah Kristen. Tidak. Karena banyak orang kakek neneknya bukan Kristen, tapi dia Kristen. Jadi janganlah imanmu karena keturunan. Imanmu harus berasal dari dirimu sendiri. Bukan berasal dari suamimu, bapakmu, mamamu, opungmu. Dan kepada anak-anak imanmu bukan berasal dari bapak, mamamu dan opungmu. Tidak. Berasal dari dirimu sendiri. Saya ingatkan sekali lagi bagaimana orang yang beriman kepada dia. Saya pernah mengingatkan bagaimana wanita Sunem, orang Yunani itu. Ya Tuhan, sembuhkanlah anak gadisku yang kerasukan setan. Ini ada hubungannya ke sini. Sudah lama dia sengsara. Dia di rumah sekarang meraung-raung karena kerasukan setan. Apa kata Tuhan Yesus kepada wanita Sunem itu, orang Yunani? Tidak layak seorang bapak yang sudah membelikan roti itu kepada anjing, tentu kepada anaknya. Tapi itulah iman wanita Yunani yang menyembah patung. Belum ada di situ orang Yunani, orang Kristen. Setelah Yesus naik ke surga baru banyak orang Kristen. Udah pasti dia penyembah baru. Makanya Yesus mengatakan tidak layak seorang bapak yang sudah menyiapkan roti diberikan kepada anjing. Tahu nggak iman seorang wanita ini? Tuhan, anjing itu hidup sekalipun bekas-bekas roti dari tangan anaknya itu. Anjing itu pun bisa hidup walaupun bekas remah-remah yang jatuh dari mejanya itu. Harus begitu iman saudara. Jangan iman berdasarkan opungmu dari bapak mamamu. Imanmu sendiri yang menyelamatkan. Akhirnya apa? Imanmu menyelamatkan dan lihatlah anakmu sudah sembuh. Ini luar biasa saudaraku. Ya. Itu iman yang kokoh, iman yang sempurna, berasal dari dia sendiri. Ya, bukan ajaran daripada agamanya. Agamanya apa? Masih bikin perjamuan-perjamuan kepada patung-patung itu. Karena di situ zaman itu semua menyembah Baal semuanya, patung-patung. Apalagi orang Yunani, ya. Orang Mesir dan sebagainya. Tetapi terbukti di sini, saudara percaya atau tidak? Kalau saya percaya. Anaknya lihatlah sembuh. Saudara tahu, ada juga yang bukan sudah Kristen dia, asal kujamah jubahnya. Dia orang buta. Udah lewat dia orang berbondong-bondong, tidak bisa dia berjalan karena dia buta. Tidak ada yang mau mengangkat dia. Tuhan, anak Mesias, Engkau juru selamat, asal kujamah jubahmu aku sembuh. Tuhan mendengar itu. Seketika itu juga engkau melihat. Coba bayangkan. Itulah iman yang sungguh-sungguh sekejap, bukan iman yang disetting-setting, bukan iman dari pengajaran dari pendeta dan sebagainya, tetapi iman yang didapat persekutuan secara pribadi kepada dia. Makanya saya katakan, jadilah engkau gereja-gereja yang hidup.
Saudara adalah Bible yang hidup. Jangan gantungkan Biblemu, gerejamu kepada pendeta atau kepada orang lain. Gantungkan kepada dirimu sendiri. Karena pendeta dan gereja banyak juga mengajarkan yang berbeda-beda. Sekte demi sekte. Amin. Tepuk tangan sama dia. Sudah, kita akhiri. Saya juga kurang sehat. Kaki saya ini, saya tadi tidak pakai sepatu lagi. Kemungkinan ada